Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ada'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati fiddin, anakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semuanya hidayah dan inayah, sehingga kita dimampukan oleh Allah untuk bersama-sama kita melaksanakan, menjalankan ibadah puasa di bulan suci yang penuh dengan kemuliaan ini. Ikhwati fiddin, anakumullah ta'ala jami'an, bahwa sudah kita ketahui bersama, ibadah puasa bukanlah hanya sekedar menahan rasa lapar dan dahaga. Akan tetapi ibadah puasa ada beberapa yang kemudian bisa merusak pahala orang tersebut. Di antara rusak amalan adalah, di antaranya yang pertama adalah beribadah tanpa ilmu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa anal amila bila ilmin kasaidi bila dalilin. Wa ma'lumun anna atba misli hada aqrabu min salamatihi wa in qudira salamatuhu ittifaqan nadiran fa huwa ghairu mahmudin bal matmumun indal uqala'i. Orang yang beramal tanpa ilmu bagi orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Sudah dimaklumi, kata beliau, bahwa orang yang tersesat dalam perjalanan tanpa penuntun tadi akan mendapatkan kesulitan dan kepayahan untuk bisa selamat. Taruhlah ia bisa selamat, kata beliau, namun itu jarang, nadiron. Menurut orang yang berakal, ya, beliau adalah ghairu mahmudin bal madmumun indal uqala'i, yaitu orang tersebut adalah orang yang tetap saja tidak dipuji, bahkan dapat celaan. Sudah tahu dia tidak tahu sebuah jalan, tetapi dia paksakan untuk melewati jalan tersebut, padahal dia bisa meminta kepada orang-orang di sekitarnya untuk menjadi penuntun dalam perjalanan tersebut. Begitulah ibadah seorang hamba yang ketika ia lakukan tanpa didasari dengan ilmu, padahal ia mampu untuk bisa mendapatkannya, karena kemalasannya kemudian ia beribadah dengan asal-asalan, asal sekedarnya saja, sehingga mereka adalah orang-orang yang rugi dalam beribadah, dan bahkan mungkin bisa rusak puasanya karena ia berpuasa tanpa didasari dengan ilmu yang benar. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, man faraqa dalil dhalla sabil wala dalil illa bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa barang siapa yang sengaja memisahkan dari dalil, ya, dari jalan petunjuk, maka sungguh dia akan tersesat dari jalan tersebut, dan tidak ada petunjuk yang benar, kata beliau, adalah illa bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali petunjuk tersebut adalah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seyogyanya ikhwati fiddin, kita kemudian untuk terus senantiasa membekali diri kita dengan ilmu dalam beribadah, agar jangan ibadah yang kita lakukan hanya sekedar semangatnya saja. Perlu kita kemudian untuk jaga ibadah tersebut dengan ilmu, dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang beramal tanpa dengan ilmu. Kemudian perusak-perusak yang selanjutnya adalah masih meneruskan maksiat di bulan Ramadan, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, ruba shaim hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atas, ya. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya hanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Mengapa demikian? Karena orang tersebut adalah orang-orang yang berpuasa namun maksiat terus berjalan dalam kehidupannya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa man lam yada qaula zuri wa amala bihi falaysa lillahi hajatun bi an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Ikhwati fiddin, hadis tersebut memberikan sebuah peringatan kepada kita bahwa jangan sampai puasa kita adalah puasa yang asal-asalan, karena kita belum mampu meninggalkan perkataan dusta, perkataan bohong. Karena orang-orang yang berpuasa seperti ini, puasa yang tidak diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin secara hukum fikih puasanya benar, dia bisa menahan rasa lapar dan dahaga dari subuh hingga
terbenamnya matahari. Namun jangan sampai sangat disayangkan nanti puasanya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita bahwa laisa siyam minal akli wasarab, innama siyamu minal lagwi warrafas. Fa in sabaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni shaim, inni shaim. Puasa bukanlah hanya sekedar menahan rasa lapar dan dahaga. Akan tetapi puasa yang sejatinya itu adalah puasa yang menahan dari perkataan lagwi warrafas, yaitu perkataan lagwi, perkataan sia-sia dan perkataan dusta. Fa in sabaka ahadun aw jahula 'alaika, kalau sekiranya ada orang yang usil kepada kalian atau berbuat aniaya kepada kalian, maka katakan kepada orang tersebut, inni shaimun, inni shaimun, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Ikhwati fiddin, hadis tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa sebuah penegasan dari Rasulullah SAW, puasa ternyata bukan hanya sekedar menahan rasa lapar dan dahaga. Lebih dari itu, bahwa seorang hamba diberikan oleh Allah yang namanya al-lisan, mulut untuk berbicara. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, lisan ini ternyata bisa membuat orang tersebut tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena ia tidak bisa kemudian menahan perkataan dari sifat lagwi, dari perkataan yang sia-sia. Karena betapa banyak ikhwati fiddin, saudara-saudara kita yang berpuasa, dia hanya puasa rasa lapar dan dahaga saja, tetapi lisannya masih sering menggunjing, masih sering menggibah dan sebagainya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan puasa yang benar itu adalah puasa dari perkataan yang sia-sia dan juga perkataan yang kotor. Bahkan Rasulullah SAW, fa in sabaka ahadun aw jahula 'alaika, kalau sekiranya ada orang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, maka katakan kepadanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Mungkin diri kita mampu untuk membalas celaan orang tersebut, karena mudah bagi kita untuk membalasnya, apalagi itu hanya sekedar dengan kata-kata. Tetapi Rasulullah SAW dengan penekanan kepada kita bahwa meskipun kita dicela, apapun yang orang lakukan kepada kita, tetap kita harus lakukan dengan penuh kesabaran menghadapinya. Bahkan cukup dengan perkataan inni shaimun, inni shaimun. Kemudian perusak amalan adalah ketika orang tersebut masuk di bulan Ramadan tetapi masih pelit dengan harta-harta mereka. Maka jangan sampai kita berpuasa hanya sekedar puasa. Bukankah bulan puasa juga adalah bulan di mana Rasulullah SAW memberikan contoh terbaiknya, yaitu Rasulullah SAW ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, akan tetapi ketika masuk di bulan Ramadan, Rasulullah SAW menjadi lebih dermawan. Bahkan para Rasulullah SAW ajwadu bil khairin rihil mursalah. Bahkan kedermawannya Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus waktu bidin. Oleh karena itu, mari kita jadikan harta-harta kita di bulan Ramadan ini jangan sampai kita tidak mengeluarkannya jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tahan-tahan, ikhwati fiddin. Mari kita keluarkan sesuai dengan kemampuan kita agar puasa kita bukan puasa yang sia-sia begitu saja dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian cukup kami sampaikan terkait beberapa hal yang bisa merusak amalan-amalan ibadah puasa kita. Insya Allah untuk selanjutnya kita akan lanjutkan, masih beberapa lagi yang belum kita bisa sampaikan pada kesempatan ini karena waktu. Demikian penyampaian dari kami. Syukran wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.